menjadikan akal sebagai raja dan nafsu sebagai tawanan. Kunci kebahagiaan hakiki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap manusia hidup dalam pertarungan dua kekuatan besar, akal dan nafsu. Siapa yang menjadikan akalnya sebagai pemimpin akan bahagia. Siapa yang menjadikan nafsunya sebagai raja, maka celaka menantinya. Inilah inti makalah ke-17 yang menjadi perenungan mendalam bagi jiwa-jiwa yang ingin mendekat kepada Allah. Bahagialah bagi orang yang keadaan akalnya jadi raja, sedang nafsunya menjadi tawanan. Dan celakalah bagi orang yang keadaan nafsunya jadi raja, sedang akalnya menjadi tawanan. Bahagialah orang yang keadaan akalnya dapat mengendalikan nafsu. Celakalah orang yang akalnya dikendalikan nafsu. Jadi, kita harus pandai memerangi nafsu. Tadabbur makna dan kandungan. 1. Menjadikan akal sebagai pemimpin. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa akal adalah anugerah terbesar Allah yang membedakan manusia dari hewan. Ketika akal digunakan untuk memimpin jiwa, maka segala tindakan akan tunduk pada nilai kebenaran dan cahaya wahyu. Inilah jalan orang-orang bijak dan para wali Allah. Bahaya nafsu jika dibiarkan. Ulama seperti Imam Ibn Al-Jauziyah menyatakan bahwa nafsu adalah musuh internal yang paling berbahaya. Jika dibiarkan tanpa kendali, ia akan menyeret akal menjadi budaknya. Inilah yang dimaksud dalam makalah tersebut. Akal menjadi tawanan. 3. Pandangan ulama kontemporer. Gus Baha sering menekankan bahwa nafsu itu licik dan bisa berdalil. Oleh karena itu, akal harus terus diberi gizi ilmu supaya tidak kalah debat dengan nafsu. Ustadz Adi Dayat menjelaskan bahwa kebahagiaan sejati bukanlah mengikuti semua yang diinginkan hawa nafsu, tetapi ketika seseorang bisa memaksa dirinya untuk taat meski sulit. Abdul Somad menegaskan bahwa nafsu perlu dididik dengan ibadah yang konsisten seperti puasa, karena puasa adalah penjinak nafsu. Refleksi kehidupan modern. Di zaman serba cepat ini, banyak orang dikendalikan oleh nafsu. Belanja tanpa kontrol, makan berlebihan, pencitraan di media sosial, bahkan korupsi demi hasrat kekuasaan. Akal sering disisihkan, bahkan disumpal. Inilah zaman di mana banyak akal menjadi tawanan. Maka siapapun yang mampu menundukkan nafsu dalam dunia yang liar ini, sungguh ia berada dalam kebahagiaan sejati. Kesimpulan, makalah ke-17 ini adalah ajakan untuk menata hidup dengan akal yang jernih dan hati yang bersih. Akal adalah pemimpin. Nafsu adalah tentara. Bila yang terjadi sebaliknya, maka bencana moral dan spiritual akan menimpa. Maka, bahagialah mereka yang menawan nafsu dan menjadikan akalnya raja. Nasihat kehidupan. Jangan biarkan nafsu menjadi pengendali hidupmu. Gizi akal dengan ilmu dan zikir. Biasakan menunda keinginan demi kebaikan jangka panjang. Berpuasalah dari hal-hal yang berlebihan, bukan hanya makanan. Doa penutup. Allahumma a'inna ala anfusina, wa qawwi uqulana, waj'alha qa'idatan lana ila ridhak, wa najjina min hawan nafsi wa syarriha. Ya Allah, bantulah kami melawan hawa nafsu kami, kuatkanlah akal kami, jadikan ia pemimpin menuju ridhamu, dan lindungilah kami dari kejahatan nafsu. Sholawat penutup. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syafa'atan tutahhiru qulubana min kulli hawa wa hawas. Harapan. Semoga kita semua mampu menjadikan akal sebagai raja dan menundukkan nafsu dalam ibadah. Mari menjadi pribadi yang bijaksana, tidak mudah tergelincir dalam bujuk rayu dunia. Hamdalah dan salam penutup. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.